Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Majlis Dzikir Al Hayat, pimpinan Al Mukarram wal Muhtaram, pangersa Bapak Haji Abdurrahman SE yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus Sohibul Bait, juga para asatid, para tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, remaja-remaji teristimewa, untuk segenap para personil tim Hadrah Al-Lutfi SSI, yang mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, dengan barokah sababiyah hadir duduk di majlis dzikir, di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga selalu dibarokahkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minat dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat dapat istiqomah beribadah kepada Allah. Pada malam ini kita sudah berada di malam yang ke-6 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 di bulan Desember 2024. Dan taklim bulanan di Majlis Dzikir Al Hayat pada malam ini adalah merupakan taklim bulanan pertemuan yang ke-16. Apa berapa ya? 16. Mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ampunan Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja Al-Fakir pada kesempatan malam yang penuh barokah ini ingin menyampaikan materi taklim tentang kalamus shadaqah, tentang kalam sodako, tentang perkataan sodako. Jadi sebenarnya sodako yang kita keluarkan di jalan Allah, baik sodako berupa harta, berupa ilmu, berupa tenaga, dan lain sebagainya. Setiap sodakoh yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap balasan dari Allah, itu sodakoh yang telah kita keluarkan. Sebenarnya menurut keterangan dia berkata,
Sebagaimana diterangkan di dalam kitab ini, waruya ani Nabi alaihi salatu wasalam, dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya beliau telah bersabda, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Sodakoh apabila telah keluar itu sodakoh min yadi sahibiha, dari tangan orang yang bersodakohnya, takallamat, maka sodakoh itu berkata bihomsi kalimatin, dengan 5 perkataan. Misal Bapak Pak Haji nih, Pak Haji Abdurrahman, mudah-mudahan beliau jadi orang dermawan, hartanya berlimpah ruah, uangnya banyak berlipat, rumahnya mewah gedung bertingkat, mobilnya banyak serba mengkilat, amin ya, dan barokah, dan hartanya barokah, digunakan untuk sodako, untuk infak, untuk menolong fakir miskin, untuk memberangkatkan saya ke tanah suci Mekah. Amin amin. Jangan berkecil hati tadi ya. Amin amin. Amin. Ini diijabah kalau Allah kehendaki dijabah ini. Siapa tahu tahun depan. Baik juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji malam ini nih, sedekah karena Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap dari Allah berupa makanan yang kita makan, yang kita minum, air. Nah itu, ini yang telah disedekahkan oleh Pak Haji, itu takalamat bihomsi kalimatin, kata Nabi. Sedekah itu ngomong dengan 5 perkataan. Baik, yang pertama, al-ula, yang pertama, ini kata sedekah nih. Ini kata kue, kata air ngomong nih. Coba tanya, kamu ngomong nggak? Iya, aku ngomong. Tuh, jawab dah. Yang pertama kata sedekah, kuntu sogirotan pakabar tani. Ini yang pertama. Semula aku ini adalah kecil, sogirotan pakabar tani, maka kini engkau telah membesarkan aku. Itu sedekah ngomong begitu. Semula aku kecil, sekarang engkau telah membesarkan aku, karena engkau telah menyedekahkan aku kepada orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yang mengeluarkan, yang mensodakohkan harta mereka di jalan Allah, kamasali abbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu seperti 1 butir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai tumbuh 1000 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Itu ngomong. Jadi ibarat orang nanam 1 butir benih, kemudian tumbuh 7 tangkai, 2, 3, 4, 5, 6. Tiap-tiap tangkai ada 100 buah. Padahal yang ditanam asalnya cuma 1 butir benih. Ya kalau pengen jelas nih, Bapak suka jagung nggak jagung? Jagung muda. Kalau saya jagung muda suka, kalau jagung tua kurang suka saya. Jagung muda
emang bener manis, ada manis yang enak gitu ya, direbus apalagi dibakar gitu kan, apalagi makannya di puncak sono berdua sama istri kita ya kan, buat kayak pengantin baru lagi dah. Masya Allah. Itu jagung, kita pernah ngitung nggak? Satu buah jagung ada berapa bijinya tuh? Sanggup nggak menghitungnya? Nggak sanggup. Kalau makannya sanggup saya, hitungnya nggak sanggup. Apalagi kalau beras ya? Iya, apalagi beras. Itu padahal asalnya satu butir yang tanam, tumbuh di beberapa buah tuh. Satu buah aja itu butirnya nggak kehitung sama kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas karunia-Nya. Allah maha mengetahui. Maka jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu kita untuk menginfakkan harta kita, mensodakohkan harta kita di jalan Allah semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, mengharap balasan dari Allah. Pasti oleh Allah akan diganti. Mana kosong malu min sodakoh, balyajidan. Harta yang kita keluarkan, harta yang kita sodakohkan di jalan Allah, karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, tidak akan pernah berkurang. Akan tetapi kata Nabi, balyajidan, akan terus bertambah dan bertambah. Asal kita yakin kepada Allah. Bahkan penyakit aja bisa sembuh dengan sodakoh. Boleh jadi kita sakit-sakitan, mungkin karena kurang sodakohnya. Akhirnya kita keluar uang juga buat berobat. Makanya kata Nabi, hasinu amwalakum bizakah, kata Nabi. Wadawu amrodokum bisodakoh. Ini perintah Rasulullah. Jagalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan kewajiban zakat. Kalau kita punya harta dan harta kita sudah mencapai nisab, kemudian kita keluarkan zakatnya, insya Allah harta kita akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, wadawu amrodokum bisodakoh. Sembuhkanlah penyakit yang ada pada badanmu bisodakoh, dengan sodakoh. Itu sabda Rasulullah. Baik. Kemudian yang kedua, wasaniyah, yang kedua, kunta harisi pal ana sirtu harisa. Ini kata sodako nih. Yang kedua, sodako ngomong begini. Dulu semula engkau yang menjagaku. Ketika kita punya harta, yang jaga harta kita siapa? Kita. Kita punya mobil, yang jaga mobil kita siapa? Kita. Punya rumah, yang jaga rumah kita siapa? Kita. Itu kata sedekah. Kunta harisi, semula engkau yang menjaga aku, kata harta. Tapi oleh karena hartanya itu sudah disedekahkan di jalan Allah, fal ana sirtu harisa, maka kini aku yang akan menjagamu. Insya Allah harta kita akan terjaga apabila harta kita sebahagiannya kita sedekahkan di jalan Allah. Wasalisah, yang ketiga, kuntu aduan fa ahbabtani. Semula dulu asalnya aku ini adalah musuhmu. Fa ahbabtani, maka kini engkau mencintai aku. Harta benda, anak, itu sebenarnya kata Allah, inna auladakum wa amlakum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, harta bendamu itu fitnah, cobaan, titipan dari Allah. Dengan harta kita bisa masuk surga apabila harta itu kita belanjakan di jalan Allah, dan dengan harta pula kita bisa masuk neraka apabila harta itu kita bakhilkan, tidak dibelanjakan di jalan Allah. Kemudian yang keempat, warrafi'atu, yang keempat, kuntu paniatan fa'abafaitani. Semula aku ini, kata harta nih yang telah kita sedekahkan, aku ini sesuatu yang akan binasa, sesuatu yang akan lenyap, yang akan rusak. Maka kini engkau telah menjadikan aku kekal. Karena harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah, harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya
yang akan sampai ke akhirat dan akan ketemu nanti di akhirat. Sementara harta yang kita miliki sekarang tidak dibelanjakan di jalan Allah, itu tidak akan sampai ke akhirat. Makanya kata guru saya, kamu mati boleh bawa harta. Boleh. Gimana bawa hartanya? Ini saya kalau mati dikubur, mobil saya juga ikut kubur. Bukan begitu maksudnya. Kalau kamu mati ingin bawa harta dan hartamu ingin sampai akhirat, maka hartamu di dunia sekarang ini belanjakan di jalan Allah, sedekahkan, itu akan sampai ketemu di akhirat. Jadi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan, harta yang sudah kita belanjakan, harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang sebenarnya yang akan ketemu nanti di sorga. Dan itu akan menjadi banyak dibahas oleh Allah berlipat-lipat. Sementara contoh nih, umpama kita punya uang 10.000. Si A punya uang 10.000, si B punya uang 10.000. Si A punya uang 10.000, dia beliin bakso 1 mangkok. Kemudian baksonya dimakan. Tak lama kemudian dia mules. Apa yang dia cari? Toilet. Lalu di toilet dia nongkrong. Itu kan? Sambil ngomong, ini bakso yang tadi nih, keluar lagi. Bawa. Tapi si B, uangnya 10.000 disedekahkan, misalnya ke anak yatim. Itu yang akan sampai ke akhirat. Untung nggak gelasnya ya, cuma pentil. Nah itu yang akan sampai ke akhirat. Nah uang si A yang 10.000 cuma sampai ke toilet. Tapi uang si B yang sedekahkan sampai nanti ke akhirat. Dan akan ketemu lebih banyak nanti dibahas oleh Allah. Masya Allah. Makanya kalau kita memang ada kemampuan untuk membelanjakan harta di jalan Allah, tidak usah ragu-ragu, pasti oleh Allah diganti. Kata Allah dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 29, apa kata Allah? Apa aja? Balik ayatnya. Wa man anfaqa fahuwa yukhlifu, gitu kan ya? Dan barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, fahuwa yukhlifu, maka niscaya Allah pasti akan menggantinya. 1 dibayar 10 dikali lagi 100 dikali lagi 7 dikali lagi 700 dikali lagi 1000, berapa hasilnya? Nanti kita hitung di kalkulator ya, jangan sekarang puyeng. Bang, nggak ada duit ya soalnya, cuma gitu doang, malas gak ada duitnya bang. Nah kita insya Allah, apalagi merah semua, melotot, tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Lihat warna merah tuh, gambar Pak Karno. Tapi kalau lihat Quran, baru dapat 2 ayat udah meletet. Coba di Qurannya taruh uang tuh merah tuh, melotot lagi. Masya Allah, itulah manusia. Para jamaah baru yang keberapa tadi? Keempat ya. Sekarang yang terakhir, wal khamisatu kuntu qalilatan pakasartani. Yang kelima, sodakoh ngomong kuntu qalilatan. Semula aku ini sebenarnya kecil, pakasartani, maka kini engkau telah menjadikan aku banyak, sebagaimana firman Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsa liha. Barang siapa yang datang mengerjakan 1 kebaikan, maka baginya oleh Allah dibalas 10 kebaikan. Kita sedekah 1000, oleh Allah dibalas 10.000. Masya Allah. Yang terakhir kita tutup dulu. Surat Al-Baqarah ayat 261 itu sebab-sebab turunnya ayat tersebut diceritakan pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabatnya mau bersiap-siap untuk melakukan perang Tabuk. Dikumpulkan oleh Rasulullah para sahabatnya tuh semuanya. Kemudian Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menginfakkan hartanya untuk keperluan persenjataan perang dan untuk keperluan perbekalan perang,
Karena kita akan melakukan peperangan bersama orang kafir, jihad fisabilillah, membela agama Allah, mengorbankan nyawa dan harta. Siapa di antara kalian yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah? Karena kita perang butuh persenjataan, butuh perbekalan perang selama kita perang di sana. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf langsung mengacungkan tangannya. Ana ya Rasul, saya ya Rasul. Ya Rasul, saya hanya punya harta 8 dirham. Yang 4 dirham saya tahan untuk keperluan diri saya dan keluarga saya. Dan sisanya yang 4 dirham ini saya serahkan kepada engkau untuk keperluan perang. Nah itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah lalu diterimalah oleh Rasulullah itu yang berapa dirham tadi? 4 dirham dari siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan lalu Rasul mendoakan barakallahu fima abqaita wa barakallahu fima aqtaita fi sabilillah. Semoga Allah memberkahkan dari harta yang engkau tahan untuk keluargamu yang 4 dirham. Dan semoga Allah memberkahkan dari harta yang engkau keluarkan di jalan Allah yaitu yang 4 dirham. Insya Allah berkah. Harta yang dibelanjakan di Allah insya Allah berkah. Kita harus yakin kepada Allah. Innallaha lagoniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh al. Jangan pernah takut miskin dengan sedekah. Insya Allah bertambah. Insya Allah berkah hidupnya insya Allah. Penyakitnya jauh. Insya Allah rumah tangganya besar kalau kita banyak sedekah. Terutama sedekah setiap selesai sholat subuh ya kepada anak yatim, kepada orang miskin. Sedekah itu yang penting ikhlas. Betul nggak? Betul nggak? Soal besarnya itu sih nomor 1. Kalau ada daripada sedekah kecil nggak ikhlas, mendingan besar tapi ikhlas. Setuju nggak nih? Saya salah nggak ngomong nih? Benar. Ya, udah sedekahnya kecil nggak ikhlas lagi. Yang mendingan gede ikhlas. Nah itu yang is the best. Pokoknya yang sedekahnya gede ikhlas itu kalau kata santri saya itu namanya top markoto. Jos markojos. Pokoknya mantul suruntul. Sip bargisip. Mudah-mudahan semua yang hadir oleh Allah hartanya dibarokahkan, rezekinya dibarokahkan, hartanya dia ditambah oleh Allah, ilmunya ditambah oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah sebagai penutup acara kita malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita beristighfar dulu. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah minal
dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada, kapan saja kami berada, selalu Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang Engkau karuniakan kepada kami, yang Engkau berikan, yang Engkau titipkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami, untuk keluarga kami, untuk anak cucu kami, untuk keturunan kami, dan jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang taat menjalankan perintahmu. Meninggal dunia nanti semoga kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.